pembacaan, saudara perhatikan. Kita akan bergantian membaca ayat 12 yang pria, ayat 13 yang wanita, sambung terus seperti itu sampai ayat 18. Filipi pasal 1 ayat 12. Sudah depannya. Hitungan ketiga ayat 12 yang pria ya. Lihat di slide depan. 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13 yang wanita. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14 yang pria. 1, 2, 3. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 15. 1, 2, 3. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 16 yang pria. 1, 2, 3. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Terakhir 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat-ayat yang kita baca siang ini atau pagi memasuki siang ini adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang pengalaman pelayanan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus punya pengalaman pelayanan. Rasul Paulus punya pengalaman kehidupan. Saya juga, Bapak Ibu Saudara, kita semua punya pengalaman pelayanan dan kehidupan masing-masing. Setiap pengalaman orang itu tidak sama. Benar Bapak Ibu Saudara? Meskipun ada anak kembar, tapi pengalamannya tidak sama, model hidupnya tidak sama. Nah, Paulus, hari ini kita akan belajar dari pengalaman pelayanan dan kehidupan Rasul Paulus. Di setiap pengalaman, semua manusia dia punya cara pandang, atau bahasa yang sama, dia punya sudut pandang yang berbeda. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya, benar. Dia ada dalam sudut pandang yang berbeda. Saya kasih contoh begini Saudara. Kalau saya pegang apa ini Saudara? Aqua gelas toh. Kalau Ibu Gembala lihat pandang aqua ini, kira-kira sudut pandangnya tentang aqua ini apa? Hah? Minum. Haus. Kan beda toh. Bu Medi haus, Bu Gembala minum. Tapi saya punya sudut pandang, air aquanya penuh loh, tapi sayang belum terbuka, belum bisa diminum. Barang yang sama, 3 orang tadi punya sudut pandang yang berbeda. Benar Saudara? Mungkin OPD, aduh Gembala sayang sekali itu, so penuh kita so aus mata dikasih pak kita, kira-kira gitu toh. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, sudut pandang itu ada 2 hal. Ada orang yang memandang positif, ada orang yang memandang negatif. Nah, Paulus mau mengajarkan kepada kita hari ini, jemaat Tuhan yang ada di GPDI Mawar Salon, melalui ayat-ayat yang kita baca tadi,
saya beri judul sudut pandang yang positif. Bapak Ibu Saudara, Paulus tadi punya pengalaman dalam pelayanan yang ditulis dan Bapak Ibu saya baca tadi. Pengalaman Paulus waktu dia melayani Tuhan, dikatakan tadi ada orang yang memandang aku, umpamanya saya kasih contoh, saya ini Paulus. Ada orang yang memandang aku waktu aku ada dalam penjara. Ada jemaat Tuhan yang memandang, aduh kasihan tuh Paulus, dan tak ada salah kok. Tidak pernah dia berbuat salah, tidak pernah dia berbuat jahat, kok dia dipenjarakan. Ya. Yang dia kerjakan, dia memberitakan firman Allah, kok dia dipenjarakan. Padahal sebelum dia jadi hamba Tuhan, apa kerjaan Paulus, saudara? Dua. Dia belajar firman Allah tentang hukum Taurat, dan yang kedua, pekerjaannya dia menganiaya jemaat. Benar saudara? Paulus minta surat kepada gubernur pada waktu itu, beri saya surat untuk menangkap orang-orang Kristen, menangkap orang-orang percaya, dan dijebloskan ke penjara. Kemungkinan dipukul, kemungkinan dianiaya, itu kerja Paulus. Tapi waktu dia jadi hamba Tuhan, sebaliknya, dia dipukul, dia disesat, dia dimasukkan ke dalam penjara. Makanya mari tolong buka lagi Stefania dari mulai ayat awal tadi, ayat yang ke-12. Saudara perhatikan di ayat yang ke-12, ya. Waktu Paulus ada di mana? Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan apa? Kemajuan Injil. Yang tadinya waktu Paulus masih menganiaya jemaat, dia sangat bangga bisa memenjarakan orang Kristen, dia sangat bangga bisa menganiaya orang Kristen. Tapi waktu dia sudah jadi hamba Tuhan, dia dianiaya. Ya. Waktu dia sudah menjadi hamba Tuhan, dia dianiaya dan dipenjarakan. Tapi yang membedakan, ini bicara tentang sudut pandang. Yang membedakan sudut pandang Paulus, dia ada di penjara. Tujuan yang pertama, menyebabkan apa? Kemajuan. Kemajuan siapa? Injil. Paulus rela dipenjara, Paulus rela dihina, Paulus rela dianiaya, Paulus rela menderita, asalkan satu tujuannya: Injil, firman Allah mengalami apa? Kemajuan. Bapak Ibu Saudara, ini pandangan positif, sudut pandang positif yang harus kita miliki menjadi orang Kristen. Sudut pandang positif yang harus kita miliki menjadi anak Tuhan. Jangan kita bangga jadi anak Tuhan 25 tahun tetapi tidak ada Injil yang maju dalam diri kita. Tidak ada Injil yang mempengaruhi hidup kita. Jangan pernah bangga Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, milikilah sudut pandang yang baik. Sudut pandang yang baik adalah Injil itu semakin berkembang. Injil itu semakin menguasai hidup kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, pekerjaan kita. Ini yang sampai hari ini saya selalu berusaha, ya. Meskipun penuh dengan keterbatasan, kekurangan, bahkan mungkin ada banyak. Kalau mau bicara tentang pribadi saya untuk memuaskan satu dengan yang lain, tidak mungkin bisa, benar Bapak Ibu Saudara.
Ada orang yang modelnya tidak suka baku seduh, sementara kita suka baku seduh. Kita baku seduh orang tak salah, benar saudara? Tidak bisa kita sebagai pribadi untuk memuaskan semua orang. Tapi satu tujuan yang terpenting dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, semakin kita memajukan Injil. Apa itu Injil saudara? Injil itu berbicara tentang kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan penyelamatan Yesus atas diri kita. Itu bicara tentang pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itu harus semakin agung dalam hidup kita. Amin. Pribadi Tuhan itu harus semakin nyata dalam hidup kita. Ini Paulus. Kenapa Paulus menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa? Bahkan dia bisa menulis Alkitab kurang lebih 13-14 surat yang dia tulis. Firman yang dia tulis sampai hampir 14 kitab dia bisa tulis. Karena tujuan Paulus, sudut pandang Paulus setelah diperbaharui di dalam Tuhan, dia melihat sudut pandang, meskipun saya ada dalam penjara, saya bersyukur. Meskipun saya ada dalam penjara, meskipun saya dalam kesusahan, kira-kira gitu Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah beri kesusahan buat saya. Ada orang seperti itu saudara? Di mana kemarin saya dengar khotbah itu nih, yang dia bersyukur di rumah ya, iya pendeta Edi. Dia bersyukur karena apa? Ada itu jemaat yang gagal nggak lulus. Dia bersyukur nggak lulus jadi perwira, kira-kira gitu saudara. Mau jadi dandim nggak lulus, bersyukur. Karena apa saudara? Karena dia tahu ada maksud Tuhan di balik kegagalan. Amin saudara. Mungkin secara manusia kawan-kawan Paulus yang sekolah STT dengan dia kira-kira di Sanhedrin bilang, Paulus Diogo ngana terlalu pandai sebetulnya, gara-gara ngana ikut Yesus, ngana ada di dalam penjara. Seharusnya ngana jadi ketua jemaat, ketua penatua, ketua ahli-ahli Taurat. Tapi Paulus saudara, meskipun dia ada dalam penjara, kata firman Allah tadi, saya bersyukur karena tujuan yang pertama supaya Injil semakin maju. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu saudara, tolong buka ayat 13. Oh makin kecil tuh tulisannya ya. Ayat yang ke-13 dulu di dalam Filipi tadi. Ayat 13 ini, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena apa? Kristus. Yang pertama tadi, Paulus punya sudut pandang meskipun dia ada dalam penjara, tapi Injil mengalami kemajuan. Yang kedua, sudut pandang yang positif dari Paulus. Paulus ada di penjara sampai saudara baik, cerna baik-baik firman ini, sehingga dengan jelas, berarti nggak kabur, sehingga dengan jelas bagi seluruh istana, seluruh kekaisaran pada waktu itu, dan semua orang lain, bahwa aku dipenjara karena Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, sudut pandang positif dari Paulus. Dia ada di penjara, dia jadi berkat buat seluruh istana, orang-orang yang kerja di kekaisaran pada waktu itu. Bahkan semua orang-orang di luar istana pun mengerti, ternyata itu Paulus, dia dipenjara karena Yesus. Haleluya. Dia dipenjara karena Yesus.
sedikit berbeda saudara. Tapi itu kami alami waktu kami masih melayani di Pulau Lingga. Pada waktu pertama orang tidak kenal kami, istri saya ini yang cantik jelita dan baik hati saudara, bukan saya puji. Pertama di Pulau Lingga orang kenal ini Ibu Gembala Merah ini, mbak-mbak tukang sayur. Dia jualan sayur keliling saudara, jual sayur keliling dan maju. Apa saja dia bawa, mungkin kalau bawa rumput habis dibeli orang. Apa saja dia bawa habis. Akhirnya lawan bisnisnya yang dia yang pedagang duluan kalah. Lalu dia sebarkan gini, Bu, dia bilang sama pegawai kabupaten, dia bilang kepada guru, Bu, nggak tahu tak itu tuh ibu yang sana itu, yang Pepe itu putih saudara, yang sedikit bang putih sana itu, dia orang Kristen, DP suami pendeta, jaga makan babi. Aduh, tadinya ibu pegawai orang kecamatan tidak kenal. Siapa yang memberitakan tentang dirinya saudara? Orang yang dengki, iri, tidak suka, kalah saing, kira-kira gitu. Nah, tadi ayat-ayat sesudahnya nanti kita baca tadi apa? Ada orang memberitakan firman Allah karena apa? Dengki, benci, cemburu, tak suka itu. Masa gembala kultur yang baru maju? Aduh, saya tidak suka. Ada yang gitu kan saudara? Kita ada, biarin Jo, saya biar Jo. Paulus saudara, Alkitab katakan di dalam penjara justru orang di istana bercerita, oh kasihan dia, oh kasihannya tidak ada salah kok, dia orang baik. Kong dia kalau berdoa sembuh, oh dia orang jaga melayani Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, meskipun keadaan kita sedang ada dalam penjara mungkin seperti Paulus, tapi bagian yang kedua, asalkan Tuhan dimuliakan di seluruh istana, bahkan orang-orang yang mengenal pribadi Paulus yang sedang ada dalam penjara. Ini bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, kadangkala untuk kita maju di dalam Tuhan, ya, jangankan orang luar, kadangkala ya dalam rumah tangga sendiri. Saya ada jemaat dulu, istrinya setia, percuma nganet tiap minggu ibadah gini, orangnya tidak percaya Tuhan, percuma. Bapak suaminya yang bilang itu. Ibu-ibu suaminya pernah gitu, tidak usah pergi gereja loh, tidak usah tidak perlu bakuak anak. Dari Carlota tambahnya Carlota juga. Aduh, Bapak Ibu Saudara, Paulus alami ini. Tapi bedanya waktu Paulus menjadi rasul Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang sudah memahami dimanapun posisinya, senang maupun susah, dia tetap Yesus itu dimuliakan. Yesus itu. Yang ketiga, saudara perhatikan ayat yang ke-14. Kalau ayat 14 ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah apa? Bertambah apa? Makin saya susah, kira-kira gitu saudara. Makin saya susah terpojok, jemaat Tuhan yang sedang duduk, yang sedang dengar firman Allah semakin berani. Saya yakin Pak Gutur itu menderita karena Kristus, kira-kira gitu. Nah Paulus begini, hal yang ketiga, sudut pandang yang baik dari Paulus. Paulus dapat melihat rekan-rekan sekerjanya, rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan jemaat Tuhan, mereka semakin apa? Bertambah apa? Berani. Di sini apa yang ditakutin saudara? Rata-rata orang Kristen
Tapi kalau saudara melayani di tempat-tempat yang minoritas, kadang-kadang kita gentar. Pernah kita melayani, kita wakil FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Ketua FKUB bilang, Pendeta Guntur, Pendeta Markus, saya berhenti itu kegiatan ibadah. Waktu itu ada gereja Betel. Dia bikin ibadah di rumah, nggak ada izin, dia suruh saya berhentikan. Bayangin saudara, ya, saya tidak berhentikan. Saya cuma bilang, Bapak, model pelayanan orang Kristen itu pelayanan penggembalaan, harus berkumpul dan dia harus memuji Tuhan. Sama dengan Bapak kalau hari Jumat pergi ke gereja, pergi ke masjid, sholat Jumat bersama-sama. Kalau saya suruh, udah Jo sholat Jumat di rumah masing-masing, kan nggak bisa. Dia mulai, saya beri pemahaman. Waktu saya kasih tahu sama kawan ini, hamba Tuhan dari gereja sebelah, saya bilang, Om, karena dia sudah berusia, Om, urus gua, kasih tahu. Apa jawaban hamba Tuhan ini saudara? Bro ini pengurus FKUB atau FPI? Maksudnya yang iya mau tutup pelayanan. Bayangin juga. Sudut pandangnya kan beda kan saudara? Saya berusaha bagaimana caranya, tapi penangkapan yang lain berbeda. Dia negatif. Sementara saya selalu kira-kira positif, bukan angkat saudara, enggak. Kadang-kadang di dalam pelayanan itu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan terjadi. Nah, Paulus seperti itu. Dia punya kawan hamba Tuhan, tapi pengecut, penakut, dan tak mau melihat kemajuan, tidak punya keberanian. Tapi waktu lihat Paulus ada di penjara, mereka jadi semangat. Oh, saya harus maju sama dengan Paulus. Saudara, Alkitab yang tulis tadi itu. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, berarti anak-anak Tuhan tuh, telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat saudara. Yang keempat, ayat yang ke-15, saudara perhatikan. Ayat 15 bilang gini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Yang keempat, Paulus memulihkan visi misi dari hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Mari Jo, orang memberitakan firman jangan karena dengki, tapi dengan maksud karena kasih. Amin saudara. Karena apa? Kasih. Kalau dalam rumah tangga kasih itu bertumbuh, maka rumah tangga itu akan semakin diberkati, damai sejahtera, dan semakin berlipat kali ganda mengalami kebaikan Tuhan karena kasih. Dan sampai hari ini saya selalu berusaha, saya mau menjadi hamba Tuhan yang selalu melayani dalam kasih. Apa kau melayani dengan apa? Kasih. Apa kau memberi dengan kasih? Iman tidak cukup saudara. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terutama dari tiga ini kata firman apa? Kasih. Iman kadangkala bisa iman kita jadi lemah karena kita lihat keadaan dan mendukung kita. Pengharapan kita bisa lemah kalau sekitar kita tidak bisa kita harapkan. Dan ini yang dapat saya lihat terjadi di pelayanan-pelayanan yang di daerah minoritas. Ada orang Kristen tanya, kenapa kamu masuk di seberang sana? Macam mana pendeta? Mau cari jodoh susah kuat. Tidak ada tuh cewek yang Kristen. Akhirnya
pakai gunting dipotong, begitu dipotong dia masuk. Hanya karena lihat situasi, lihat keadaan, imannya, pengharapannya hancur. Tapi dimanapun orang percaya, kalau kita ada kasih dengan Tuhan, tidak peduli Tuhan taruh di mana, mau di lembah, mau di bukit, mau di hutan, mau di tempat terpencil, di tempat yang fanatik, kalau dia punya kasih kepada Tuhan. Firman Allah katakan, Paulus memberi pengertian kepada kawan-kawan sekerjanya, melayanilah dengan kasih, supaya hidupmu bisa membela Injil. Amin saudara. Ini bagian yang keempat, yang terakhir saudara, ayat yang ke-18 atau 17 dulu, baca dulu 17 dan 18 ya. 17 dulu. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan akan terus apa? Dan akan terus apa? Sekali lagi, dan akan terus apa? Tetap bersuka cita. Amin saudara. Saya selalu berusaha Tuhan, mau 2 orang, mau 10 orang, mau 30 orang, saya tetap mau bersuka cita. Saya tetap mau bersuka cita. Hari ini ada cobaan 3, ada cobaan 5, ada cobaan 10, ada kesusahan Om pendeta, saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi bisakah sukacita itu tetap ada dalam hidup kita? Paulus bisa lakukan ini Bapak Ibu Saudara, karena Paulus menyadari ternyata Injil ini tidak hanya sekedar menjamin kesulitan, kesusahan, penderitaan, tapi Injil ini bisa menjamin kita selalu ada dalam sukacita. Makanya ada lagu, ada sukacita dalam apa? Nah, saudara, bukan dalam bekerja toh, dalam melayani Tuhan. Dalam pekerjaan kita, kalau kita anggap pekerjaan itu melayani Tuhan, dalam pekerjaan kita ada sukacita. Dalam apa yang kita kerjakan ada sukacita. Saya tutup firman Allah dengan statement Paulus di dalam Filipi pasal 4. Tolong buka Filipi pasal 4 ayat 8. Ini statement Paulus saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuannya Tuhan, perjamuan asa yang kudus. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ini harus ada menjadi bahagian jemaat Tuhan. Begini bunyi firman. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang apa? Benar, semua yang apa? Mulia, semua yang apa? Adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Nah ini obat stres. Ada 7 yang kita pikirkan. Kalau saudara mulai stres, baca ayat ini. Inilah obat malaria rohani. Obat malaria itu tidak yang manis saudara, pahit. Benar saudara? Ada obat malaria yang hijau itu bulat, itu pahit. Lagi gigil, minum obat itu hilang gigil aja. Nah anggap saja ini obat malaria rohani saudara. Jemaat Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Segala puji hanya diberikan oleh Tuhan, karena Dia sudah memberikan kita berkat yang luar
malaria rohani. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang istri kita bikin stres, kadang suami kita bikin stres, kadang anak kita bikin stres, kadang keadaan hidup kita bikin stres, pekerjaan kita bikin stres. Tapi melalui kebenaran firman Allah, Paulus alami apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi bedanya, kenapa Paulus bisa bersuka cita? Kenapa Paulus bisa selalu on fire untuk Tuhan dimuliakan dalam hidupnya? Karena Paulus mengerti 7 cara berpikir yang positif di dalam Tuhan. Mari segala puji buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya.